Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan wa khasyatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, rizqan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma amin. Ya, ikhwanul akhwat, rahimani wa rahimakumullah, wafaqana wa iyyakum jami'an. Kali ini merupakan pertemuan kita yang ke-11. Dan insyaallah kita akan masuk pada Al-Maqidu As-Sadis, simpul bab yang ke-6, yaitu berada di halaman 22 sampai pada halaman yang ke-23. Semoga Allah karuniakan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, sehingga kelak bisa kita amalkan dan bisa kita ajarkan kepada orang-orang tercinta di sekeliling kita. Ya, barakallahu fikum. Al-Maqidus Sadis, bab atau simpul yang ke-6 sekarang. Beliau membawakan tema atau judul Ri'ayatu fununihi fil akhdhi wa taqdimul ahammi fal muhimmi. Kata beliau, kalau belajar, hendaknya kita ri'ayatu fununihi, memperhatikan cabang-cabang ilmu fil akhdhi yang akan kita pelajari. Jadi kata beliau, perhatikan jenis-jenis ilmu, cabang-cabang ilmu yang akan kita pelajari. Setelah itu taqdimul ahammi fal muhim. Kemudian prioritaskan ilmu yang paling penting. Ilmu yang paling penting, kemudian baru yang penting. Prioritaskan ilmu yang tanda petik paling penting, baru kemudian muhim, ilmu yang penting. Jadi aham itu maknanya paling penting, muhim ini yang penting. Jadi satu pertama beliau katakan semua ilmu itu penting. Tapi di awal masa belajar, hendaknya kita terlebih dahulu memprioritaskan ilmu yang paling penting ketimbang ilmu-ilmu yang penting lainnya. Ya, ini insya Allah akan kita bahas. Di awal, beliau sampaikan perkataan dari Imam Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Saidul Khatir. Kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, jam'ul ulumi mamduhun. Kalau kita bisa langsung mempelajari semua cabang ilmu, kalau kita atau ada orang yang bisa mempelajari berbagai cabang ilmu sekaligus, itu mamduh. Dia hukum asalnya terpuji. Asal bisa dan asal menjamin ilmu-ilmu yang tadi justru tidak terbengkalai. Jadi hukum asalnya kalau bisa semuanya ini mamduh, itu terpuji. Sehingga belum membawakan bait di bawahnya, min kulli fannin khul wala tajhal bih. Setiap cabang ilmu hendaknya kita pelajari. Setiap cabang ilmu tanpa pilih-pilih hendaknya kita pelajari. Tauhid kita pelajari, akidah kita pelajari, fikih kita pelajari, hadis kita pelajari, tafsir kita pelajari, sirah kita pelajari, adab, nahwu, saraf, balaghah, dan seterusnya kita pelajari. Wala tajhal bih. Jangan sampai ada satu cabang ilmu tadi yang kita jahil, kita tidak mengetahuinya. Kenapa? Fal hurru muttali'un 'alal asrari. Karena orang yang merdeka, artinya kalau bukan budak, dia muttali', dia memiliki kebebasan 'alal asrari, untuk bisa mempelajari ilmu-ilmu yang detail. Jadi hukum asalnya kita apabila belajar cabang ilmu, berbagai cabang ilmu yang banyak, itu terpuji. Asal kita bisa pastikan kita betul-betul mampu untuk melakukan itu. Nah, makanya selanjutnya beliau mengatakan, membawakan perkataan dari Al-Allamah Muhammad ibn Mani' rahimahullah. Kata beliau di sini, wa yaqulu syaikhu syuyukhina, berkata gurunya para guru-guru kami,
yaitu Al-Alamah Muhammad ibn Mani' rahimahullah. Dalam kitab beliau Irsyadut Tullab, apa kata Al-Alamah Muhammad ibn Mani'? Wala yanbaghi lil fadil an yatruka ilman minal ulumin nafi'ah. Tidak sepatutnya bagi orang yang bijak, tidak sepatutnya bagi orang yang mulia untuk meninggalkan satu saja dari cabang-cabang ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita cerdas, kita berakal, kita bijak, kata beliau hendaknya kita tidak boleh meninggalkan satu cabang ilmu pun. Tidak boleh. Minimal kulitnya pernah kita pelajari, minimal dasar-dasarnya kita pernah pelajari. Terlebih lagi kata beliau ilmu tersebut jika sifatnya allati tu'inu ala fahmil kitabi was sunnah. Terlebih lagi ilmu yang tu'inu dapat membantu kita ala fahmil kitab untuk bisa memahami kitab Allah was sunnah dan memahami sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi ada kaitannya seperti misalnya ilmu bahasa, nahwu sharafnya, kemudian ilmu usul hadis, usul fiqh, qawaidnya. Nah, maka ini lebih ditekankan lagi untuk dipelajari. Kata beliau berikutnya, idza kana ya'lamu min nafsihi quwwatan 'ala ta'allumihi. Dengan catatan dia pelajari semuanya itu kalau dia lihat, dia ketahui bahwa dirinya mampu untuk mempelajari semuanya tadi. Tapi kalau tidak, wala yasughu lahu, tidak layak bagi dia an ya'iba al-ilma, untuk mencela ilmu alladhi yajhaluh, mencela ilmu yang dia tidak ketahui. Jadi nggak layak orang yang bijak itu mencela ilmu yang dia tidak ketahui. Wa yuzriya bi'alimi, bahkan sampai merendahkan orang yang mengajarkan ilmu tersebut. Mungkin ada sebagian kita yang bagus, selalu fokus akidah, selalu fokus tentang tauhid, fokus tentang manhaj. Kemudian ketika ada orang atau da'i atau ustadz lain yang fokus pada cabang ilmu yang lain, dengan mudahnya mengatakan, bahkan merendahkan, bahkan meremehkan tentang hal-hal tertentu, hal negatif terkait orang yang belajar atau mengajarkan. Ah, dia nggak belajar-belajar tauhid, ah dia mah nggak belajar-belajar akidah, dia nggak belajar manhaj misalnya. Tazkiyatun nufus terus, adab terus, fikih terus misalnya. Nah, maka nggak layak orang yang bijak untuk berkata demikian. Kalau dia mau belajar, silahkan. Kalau dia bisa belajar, terus lanjut. Tapi kalau memang tidak bisa atau sedang mempelajari yang lain, maka jangan sampai mencela ilmu yang dia belum ketahui, bahkan sampai merendahkan orang yang mengajarkan. Nah, kenapa nggak boleh gini? Kata beliau, fa inna hadza naqsun wa radhilah. Karena ini merupakan sikap kekurangan, sifat kekurangan, wa radhilah, dan sifat orang yang rendahan. Jadi sifat kehinaan, kerendahan, bahkan menunjukkan kekurangan dari orang tersebut. Nah, makanya kata beliau, akhlak yang harus dimiliki oleh orang yang berakal, fal'aqilu yanbaghi lahu, orang yang cerdas hendaknya dia an yatakallama bi'ilmin, kalau bicara hendaknya bicara dengan ilmu, au yaskuta bihilmin, sebaliknya kalau dia diam hendaknya diam dengan penuh kebijaksanaan. Jadi bicara jangan asal ngomong saja, namun bicara dengan ilmu. Dan ketika diam, diamnya bukan karena takut, bukan karena dia malu, namun diam karena penuh pertimbangan kebijaksanaan. Wa illa, kalau dia melakukan sebaliknya yang tadi disebutkan sebelumnya, dakhala tahta qaulil qail, maka dia masuk seperti yang diucapkan oleh Syekh di sini. Apa kata beliau? Apa kata orang-orang? Atani anna sahlan dhamma jahlan, uluman laisa ya'rifuhunna sahl. Kata beliau di sini, ada seorang yang namanya Sahal mendatangiku. Dia suka mencela ilmu yang dia belum ketahui karena kejahilannya. Ada seorang namanya Sahal. Kemudian dia mencela ilmu yang dia nggak ketahui. Udah nggak ngerti, nggak belajar, cela ilmunya. Nah, dia cela ini karena ketidaktahuan dia. Dia
cela ilmu ini karena kebodohan dia, karena kejahilan dia. Harusnya kata Syekh di halaman selanjutnya, uluman lau qaraha ma qalaha. Harusnya kalau seandainya dia tahu tentang hakikat pentingnya ilmu yang tadi dia cela, ma qalaha, dia nggak akan mencelanya pasti. Dia nggak akan mencelanya. Tapi walakin ridha bil jahli sahlun. Tapi kata Syekh yang mudah memang, yang gampang memang ridha terhadap kebodohan. Belajar mah sulit, membaca sulit, ngikut ngaji sulit. Yang mudah adalah ridha, bangga, nyaman dengan kebodohan. Makanya orang banyak berlarut-larut dalam kebodohan namun dia nggak belajar. Ini menunjukkan bahwa ridha dengan kebodohan mudah. Bahkan banyak orang yang bodoh, yang jahil, namun dia nggak tahu bahwa dia adalah orang yang jahil. Ya, intah kalamuhu. Kata Syekh, selesai ucapan di atas tadi. Selesai bait syair ucapan di atas tadi. Nah, berikutnya beliau menyampaikan pada kita bagaimana tips untuk bisa mengetahui cara agar kita bisa mendapatkan ilmu sesuai dengan prioritasnya, sesuai dengan skala prioritasnya. Kata beliau, wa innama tanfa'u ri'ayatu fununil ilmi bi'timadi aslaini, yaitu memperhatikan cabang-cabang ilmu hanya bermanfaat jika kita berpegang pada dua prinsip di bawah. Jadi belajar kita akan maksimal, akan bermanfaat, agar efektif dan akan efisien kalau kita berpegang pada dua prinsip di bawah ini. Apa saja dua itu? Kata beliau, ahaduhuma taqdimul ahammi fal muhim. Pertama, ini penting, garis bawahin, yaitu kita memprioritaskan ilmu yang paling penting, pakai paling. Memprioritaskan ilmu yang paling penting fal muhim, ketimbang ilmu yang penting. Memprioritaskan ilmu yang paling penting ketimbang ilmu yang penting. Apa parameter ilmu itu disebut ilmu yang paling penting? Nah, selanjutnya beliau katakan, mimma yaftaqiru ilaihil muta'allimu fil qiyami biwadhaifil ubudiyyati lillahi ta'ala. Apa parameternya ilmu itu disebut ilmu yang paling penting? Kata beliau adalah ilmu yang yaftaqiru ilaihil muta'allim. Ilmu yang betul-betul dibutuhkan urgen oleh setiap penuntut ilmu, oleh setiap orang, agar dia bisa menjalani biwadhaifil ubudiyyati lillah, agar dia bisa menjalani peribadahan kepada Allah dengan maksimal. Jadi agar dia bisa maksimal ibadahnya, bisa sempurna, tidak tertolak, maka ilmu itulah yang disebut ilmu yang paling penting. Misalnya apa? Misalnya tentang dasar-dasar ketauhidan, dasar-dasar akidah, agar tidak jatuh kepada kesyirikan. Bisa membedakan mana yang disebut sedekah laut, apakah dia betul murni sedekah atau kesyirikan. Mendatangi orang pintar, apakah murni sebatas minta bantuan atau ada itu merupakan kesyirikan. Atau lagi misalnya, yaitu dasar-dasar ibadah, seperti dasar-dasar sholat, jangan sampai rukunnya nggak tahu, kemudian syaratnya nggak tahu. Apalagi misalnya toharoh, atau bagi perempuan misalnya masail tentang haid. Nah, kemudian misalnya yang paling penting adalah surah Al-Fatihah, baik bacaannya maupun makna yang terkandung dalamnya. Minimal bacaannya lah. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah ini merupakan di antara rukun utama dalam pelaksanaan sholat seorang hamba. Kalau Al-Fatihahnya rusak, maka sholatnya rusak, bahkan gak diterima. Maka ini sebuah aib bagi kita. Terlebih lagi yang suka debat sana, suka debat sini, suka banyak bicara tentang agama sana sini. Kalau seandainya surah Al-Fatihahnya masih belepotan, masih berantakan, nah, maka perbaiki dulu surah Al-Fatihahnya. Apalagi misalnya yang penting, ilmu yang paling pentingnya seperti bahasa Arab, agar kita ketika sholat bisa lebih khusyuk, agar ketika kita baca Al-Quran kita bisa paham, mengerti, tidak seperti burung beo saja.
Jadi parameternya ini, ilmu yang disebut ilmu yang paling penting adalah ilmu yang dibutuhkan oleh setiap muslim untuk bisa membantu dia dalam menjalani peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian kata beliau yang kedua adalah an yakuna qasduhu fi awwali talabihi tahsila mukhtasarin fi kulli fannin. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah hendaknya di awal masa belajar kita harus mencari atau harus berusaha mempelajari kitab yang mukhtasar, yaitu kitab yang paling ringkas. Kitab yang ringkas-ringkas saja di setiap cabang ilmu. Ini yang kedua, kata beliau. Jadi di awal masa belajar, cari kitab yang paling ringkas. Bagaimana kita bahas di Ma'kid kemarin. Jadi sebelum kita menghafal matan, sebelum mempelajarinya, cari dulu kira-kira kitab yang memang betul-betul jami', yang betul-betul mencakup, mewakili dasar-dasar di bidang ilmu tersebut, kemudian yang disarankan oleh para ulama, pelajari itu. Nggak perlu semuanya kita pelajari. Kenapa? Karena waktu ini singkat, waktu belajar kita singkat. Maka pilih saja salah satunya. Kemudian nanti kalau sudah, baru silahkan lanjut kepada jenjang berikutnya. Jadi yang pertama adalah pilih kitab yang ringkasnya dulu. Setelah itu kata beliau, hatta idastakmala anwa'al ulumin nafi'ah. Sampai nanti dia betul-betul bisa menguasai berbagai cabang-cabang ilmu yang bermanfaat. Nah, gimana caranya agar bisa menguasai dasar-dasar cabang ilmu yang lainnya, yaitu mulai dari kitab yang mukhtasar, yaitu dasar-dasar yang ringkas saja, kitab-kitab yang ringkas saja. Bagaimana caranya? Yaitu hendaknya dia nadhara ila ma wafaqa tab'ahu minha. Nanti kalau sudah bisa dasar-dasarnya silahkan lanjut ke jenjang berikutnya dengan mengikuti minat yang ada dalam dirinya. Wa anasa min nafsihi qudratan alaihi, dan melihat tentang kecocokan yang dia inginkan dari kemampuannya. Maksudnya apa? Jadi setiap kita jadi talibul ilmi, di masa awal pelajari dulu semua dasar-dasarnya. Fikihnya dasar-dasarnya pelajari, tauhid dasar-dasarnya dipelajari, akidah dasar-dasarnya dipelajari, tafsir dasar-dasarnya pelajari. Dasar-dasarnya dulu. Cari dari kitab yang paling ringkas namun isinya mewakili semuanya. Nah, nanti ketika sudah dasar-dasar itu dapat, baru kita lanjut ke bidang selanjutnya, tingkatan selanjutnya. Nah, ketika kita masuk ke jenjang berikutnya, kata beliau, coba cari spesialisasi ilmu, spesialisasi cabang ilmu yang sesuai dengan minat kita. Nah, mirip-mirip kayak dokter umum, lanjut ke dokter spesialis. Kalau kita sukanya hadis, ya silahkan dalami hadis lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi. Kalau kita sukanya fikih, maka silahkan lanjutkan, perdalam, dan tingkatkan fikihnya. Tapi nanti itu, pendalaman ini setelah dasar-dasar ilmu tadi kita pelajari. Ya, kata beliau, fatabahharu fih. Ya, kalau sudah dapat kecocokan, melihat potensi diri, silahkan menggeluti, mendalami cabang ilmu yang dia sukai. Sawa'un kana fannan wahidan am aksar. Baik itu satu cabang ilmu yang dia suka, yang dia mau, ataupun lebih dari satu. Gak masalah. Terakhir, sebagai penutup, barakallahu fikum, beliau membawakan, kata beliau di sini beliau sebut dengan wamin tayyari sya'ri asyanatiqah qaulu ahadihim. Yaitu di antara ucapan atau syair yang masyhur di daerah Shinqit. Shinqit itu di Mauritania, oleh orang-orang Shinqit Mauritania. Di antara bait syair yang masyhur di antara mereka adalah, simak baik-baik, wa in turid tahsila fannin tammimah. Jika engkau ingin mendapati, memahami, mempelajari satu cabang ilmu, tammimah, sempurnakanlah. Jadi kalau kita belajar satu cabang ilmu, sempurnain dulu. Maksudnya sampai paham dulu yang dasar-dasarnya. Wa'an siwahu qabalal intihaimah. Jangan langsung lanjut ke cabang ilmu yang lain sebelum kita paham, sebelum kita ngerti, sebelum kita ada bayangan terkait dasar ilmu tadi. Jadi satu-satu dulu. Selesai satu, lagi belajar bahasa Arab misalnya, ya udah
fokus saja dulu. Nanti selesai lagi, lanjut dasar-dasar fikih. Lanjut lagi dasar-dasar tafsir. Lanjut lagi dasar-dasar hadis, mustalahnya. Nah, nanti ketika semua cabang ilmu itu bisa, udah dapat, silahkan tingkatkan ke bagian spesialisasi. Nah, nggak bisa langsung 2, langsung 3 kita pelajari dasar-dasar. Kenapa? Kita lihat lanjut kata beliau. Wa fi taraduf fil ulum al-man'uja. Kalau kita mempelajari taraduf, yaitu beberapa cabang ilmu dalam waktu yang sama, al-man'uja. Ini kita nggak akan bisa memahaminya. Kita nggak akan bisa ngerti secara maksimal. Kalaupun ngerti, pasti nanti banyak lupanya. Ibarat kata beliau, in tau amani istabaqa lan yakhruja. Seperti 2 janin kembar, 2 calon bayi yang kembar yang istabaqa, dulu-duluan, berlomba, lan yakhruja, berlomba siapa dulu yang keluar, cepet-cepetan pengen keluar dari rahim ibunya. Nah kata beliau lan yakhruja, ini pasti nggak akan bisa keluar bayi tuh dua-duanya. Kalau seandainya tetap kekeh lomba-lombaan siapa duluan, harusnya apa? Pasti salah satunya dulu keluar, baru yang kedua, baru yang ketiga. Tapi kalau mau langsung 2 barengan kembar misalnya, apalagi 3 keluar, ini nggak akan bisa. Nah sama kata beliau, belajar pun juga gitu. Satu-satu cabang ilmunya. Kalau kita sedang belajar A, maka fokus dulu di A. Sedang fokus B, fokus dulu. Makanya di antara metode pembelajaran yang dinasehati oleh beberapa masyayikh kami, kenapa para ulama terdahulu mereka begitu detail, begitu rasikh, kuat dalam ilmu? Karena metode belajar mereka adalah fokus pada satu kitab tertentu dulu sampai selesai. Ini karakter dari metode belajar yang kita kenal dengan sekarang seperti sistem mulazamah. Fokus dulu, kulit ke kulit, disampaikan, dijelaskan sampai detail, sampai kita paham, bahkan dihafal, baru lanjut. Tidak seperti, mohon maaf, di pembelajaran-pembelajaran bangku sekolah atau di perkuliahan sekarang. Satu hari sudah terjadwal 5 pelajaran misalnya. Nah, nanti ditargetkan 1 semester ini selesai. Mau paham, mau tidak, yang penting kelar ujian. Nah, makanya yang membuat degradasi keilmuan di kita-kita. Detailnya naik, gelarnya naik, cuman degradasi keilmuan ini nyata. Makanya banyak kita lihat beberapa masyayikh yang tidak ada detailnya, namun majelis beliau dihadiri oleh para doktor misalnya, oleh orang-orang yang sudah magister misalnya. Ini menunjukkan bahwa belajar itu harus fokus di satu cabang ilmu saja dulu. Atau kalau misalnya nggak satu, mau 2 teman, yang penting fokus kita bisa betul-betul maksimal. Jangan langsung sekaligus, barengan, maka akan kacau pikiran kita. Ya, barakallahu fikum. Terakhir, kesimpulan dari atau pemaparan terakhir dari Syekh, wa man 'arafa min nafsihi qudratan 'alal jam'i jama'a. Namun kata Syekh, barang siapa yang dia melihat dirinya punya potensi, mampu untuk mempelajari semua cabang ilmu sekaligus, jamaah, silahkan pelajari semuanya. Ini kalau ada silahkan pelajari semuanya. Nah, ketika ada orang yang seperti ini, kata Syekh, wa kanat haluhu istisnaan minal umum. Kalau ada orang yang seperti ini, maka keadaan dia ini keadaan yang dikecualikan dari keadaan orang-orang umumnya. Artinya pengecualian. Orang-orang secara umum pasti satu-satu bisa konsennya. Namun ketika ada orang yang langsung bisa semuanya, beberapa cabang ilmu sekaligus, maka ini orang-orang yang pengecualian. Intinya ikhwas sekalian, barakallahu fikum, di Ma'kid yang ke-6 ini, Syekh ingin menasihati kita bahwa ketika kita jadi talibul ilmi, di masa-masa awal belajar kita, hendaknya kita perlu lihat skala prioritas ilmu yang kita pelajari. Cari ilmu yang paling penting, baru kemudian ilmu yang penting lainnya. Ilmu-ilmu yang memang saat ini belum kita butuhkan, yang belum sesuai dengan jenjang kita, belum sesuai dengan tingkatan kita, maka nanti dulu deh. Seperti misalnya, kita bahasa Arab belum bisa,
Al-Quran, boro-boro mau hafal baca saja masih gelagapan, namun kita sudah memaksakan diri belajar usul fikih misalnya, atau hadis-hadis kita belum banyak yang hafal, bahkan satu pun kita nggak hafal, belum tahu apa itu sanad, mana matannya, kita langsung belajar tentang jarh wa ta'dil dalam hadis misalnya. Nah, maka ini sesuatu yang kurang tepat dan hanya membuat waktu kita sia-sia terbuang begitu saja. Nah, oleh karena itu, gimana caranya agar kita bisa tahu skala prioritas, yaitu belajar harus di bawah bimbingan seorang guru. Guru itu orang yang betul-betul setiap saat bisa sama kita. Bukan sekedar, oh saya pernah belajar di depan fulan, di depan ustadz fulan, namun ustadz itu nggak kenal kita, nggak tahu keadaan kita, nggak ada interaksi, nggak tahu apa yang kita butuhkan. Ini bukan guru. Cari guru yang betul-betul tahu kekurangan kita, betul-betul tahu apa yang kita butuhkan, sehingga beliau bisa memberikan solusi, nasihat, resep untuk kita bisa belajar. Ya, barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik pada kita, kemudahan pada kita, sehingga kita bisa lebih baik lagi dalam menjalani perjalanan kita sebagai seorang penuntut ilmu. Insya Allah selanjutnya kita akan masuk pada ma'akid as-sabi', bab yang ketujuh, bi'idnillahi ta'ala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.